Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampuh mata kuliah agama Islam. Nama saya Maulana Baihaqi Ramadan dengan NIM 4134224041. Di kesempatan atau di pagi hari yang insya Allah berkah ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Islam sebagai agama yang mencegah kekerasan dan ketidakmanusiaan. Indikator materi pada kesempatan kali ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pemahaman agama dan tantangan radikalisme, dan yang kedua, Islam memerangi kekerasan dan ketidakmanusiaan. Sebelum kita masuk kepada materi, saya ada sedikit quotes atau kata-kata bijak, yaitu menjadi manusia merupakan pemberian, namun menjaga kemanusiaan kita adalah sebuah pilihan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, harusnya kita memanusiakan manusia. Karena manusia, jika tidak memanusiakan manusia, bukan hanya sekedar nama, bukan sebagai makhluk yang diciptakan untuk materi yang pertama, yaitu pemahaman agama dan tantangan radikalisme. Yang pertama yaitu pengertian agama. Menurut bahasa Sanskerta, agama terdiri atas dua kata, yaitu a dan gama. A memiliki arti tidak dan gama memiliki arti kacau. Jadi pengertian agama menurut bahasa Sanskerta adalah tidak kacau. Sedangkan menurut istilah agama adalah sikap pengaktualisasian diri terhadap kepercayaan, kekuatan supranatural dan goib yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, atau kita biasa menyebutnya dengan sebutan Tuhan dengan segala konsekuensi atau akibat yang ada. Kemudian kita masuk pada pengertian radikalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai suatu paham atau aliran yang menghendaki adanya suatu perubahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain, serta menggunakan cara-cara kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasikan ajaran yang mereka anggap benar. Jadi, agama dan radikalisme ini adalah dua hal yang saling bertolak belakang dan tidak akan pernah bersamaan. Karena jika orang memiliki agama yang kuat, landasan agama yang kuat, dia tidak akan berbuat hal-hal yang berbau radikalisme. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berkelompok dan kami jadikan kamu saling mengenal. Makna dari ayat ini yaitu agar kita mengerti bahwa agama dan radikalisme ini tidak akan pernah jalan. Agama adalah sesuatu hal yang menuntut adanya kedamaian, menuntut adanya pengakuan akan Tuhan yang Maha Esa, menuntut akan adanya kedamaian, kerukunan, dan lain sebagainya. Sedangkan radikalisme ini adalah suatu paham yang mengubah itu semua, yang menjadikan agama atau menjadikan ajaran-ajaran mereka sebagai hal yang sangat benar, sehingga agama atau ajaran-ajaran lain mereka hina, bahkan mereka bunuh dengan berlandaskan kepada agama itu sendiri atau ajaran itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, Islam memerangi kekerasan dan ketidakmanusiaan. Islam yang memiliki esensi perdamaian, kesejahteraan, persamaan hak, kerukunan, dan pengabdian secara total kepada Sang Pencipta tidak akan mungkin terwujud dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan kekerasan.
tindak terorisme dan dekadensi moral yang menyeluruh. Oleh karena itu, dalam mewujudkan misi yang diembannya, Rasulullah terlebih dahulu berusaha menciptakan iklim yang kondusif dan menanamkan nilai-nilai positif kepada pengikutnya agar mampu menekan fenomena masyarakat yang cinta akan kekerasan. Sebagaimana pada zaman Rasulullah dahulu, hal yang pertama kali dilakukan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah yaitu membangun masjid. Masjid di sini ada yang berfungsi sebagai suatu tempat untuk mengumpulkan orang-orang atau umat Islam yang berbeda secara profesi, secara suku, ras dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah yang di zaman itu mensaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Oleh karena itu, kita sebagai umat beragama patutnya kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar semua hal baik bermasyarakat maupun bernegara dapat teratur dan dapat rukun sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau dan sebagaimana dijelaskan dalam syariat. Demikian presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.